A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min 'ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Kak. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dikasih kesempatan dan kesehatan untuk kembali bergabung lagi melanjutkan i'rab bacaan salat. Sebelumnya ini kelas kita sebulan sekali, cuma karena mungkin sebulan sekali jaraknya terlalu jauh, jadi banyak yang lupa. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita lanjutkan kembali setiap hari di jam yang sama seperti ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini melalui i'rab, analisa kata per kata secara ini tata bahasa atau grammar, mudah-mudahan membuat kita lebih memahami nih apa yang kita baca di dalam sholat. Eh, Amin. yang dengan itu sholat kita membantu kita lebih khusyuk dalam sholat. Karena kan sebelum-sebelumnya Hana pribadi, ini pengalaman pribadi ya, dari kecil Hana kan eh, tidak religius dari awal-awal. Jadi apa yang Hana baca nggak tahu artinya. Meskipun seiring berjalannya waktu udah ada terjemahan, tetap pada titik-titik tertentu itu hanya mengerti saja artinya, tapi tidak bisa mengapresiasi gitu. Karena pemahaman Hana yang kurang. Jadi harapan Hana melalui i'rab bacaan salat ini, khususnya untuk Hana pribadi dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman semua, ya pemahaman membantu kita untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang kita baca supaya kita lebih mengapresiasi dan lebih khusyuk gitu. Kita udah melakukan ini i'rab takbiratul takbiratul ihram. Nah, ini Hana aja sampai sekarang masih suka belibet takbiratul ikram karena kan itu udah dari kecil berpuluh-puluh tahun kebiasaannya kan seperti itu. Baru tahunya beberapa tahun belakangan. Nah, ini susah merubah kebiasaan. Jadi takbiratul ihram eh, nah ini dia dalam bentuk idhofah atau mudhof ilaih. Kemarin kita sudah bahas ya. Apa yang membuat beberapa catatan penting yaitu dia dalam versi feminin, ada tamar buta ya teman-teman. Maaf. Nah, ini ada tamar buta menunjukkan bahwa dia feminin. Loh, kenapa dipakai feminin? Karena kan kita pelajari ini basic ya. Kalau status awalnya itu atau defaultnya rofa. Kalau gender itu defaultnya maskulin. Kalau tipe itu defaultnya common. Nah, jadi kalau ada yang berbeda dari default itu kita harus mikir nih apa yang menyebabkan dia berubah dari posisi yang awalnya gitu. Makanya ketika lihat takbiratul ihram, kenapa nih kita feminin? Nah, pelajarannya mungkin agak advance. Ini tamat buta tidak selalu menandakan feminin, tapi juga menandakan bahwa ini yang digunakan namanya masdar marroh. Masdar marroh ini salah satu implikasinya itu menandakan bahwa kegiatan takbir ini dilakukan hanya satu kali. Jadi kita kan nggak takbiratul ihramnya nggak berkali-kali di dalam sholat kita kan. Eh, itu hanya satu kali di awal saja. Seperti itu. Nah ini merupakan tanda masuk atau mulai mengagungkan Allah. Seperti ya kalau kita mau lomba itu aba-aba satu, dua, tiga gitu kan mulai gitu. Nah kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar ini kayak mulai gitu. Kalau misalnya di dalam lomba atau mau melakukan sesuatu ini. Dan kata Allahu Akbar kebanyakan kita translate atau menerjemahkan sebagai Allah Maha Besar, berarti Allah yang paling besar. Nah, dalam pelajaran grammar, akbaru itu eh, isem tafdil, aduh tunggu harus diturunkan. Dalam pelajaran grammar itu
kalau mau bilang yang terbesar, terbaik gitu ya. Jadi yang paling kita menggunakan dalam versi idhofah. Seperti dalam surat At-Tin itu kan ahsani fi ahsani, ya kan? Takwim atau eh, ya yang seperti itu baru kita menerjemahkannya sebagai yang paling atau yang ter. Nah, kalau berdiri sendiri seperti ini, menurut Ustadz Noman itu lebih ke eh, perbandingan, lebih lebih besar, lebih baik, lebih buruk. Nah, seperti itu. Bukan yang paling, tapi yang lebih menandakan masih ada lagi tuh, meskipun dia lebih besar, tapi masih ada lagi yang lebih besar daripada itu. Gitu. Eh, apa maknanya kita, apa maknanya, apa manfaatnya kita mengetahui perbedaan ini? Jadi, eh, Allah adalah lebih besar. Nah, kalau dibilang lebih besar, pasti ada kita memperbandingkan dengan sesuatu yang lain. Makanya, kalau kita membandingkan apapun di dunia ini, mau sholat nih, waktu sholat, Allahu Akbar, ingat nih, Allah lebih besar atau lebih utama daripada misal sedang nonton. Oh iya, kegiatan nonton saya, Allah yang lebih besar, lebih utama. Jadi, nanti dulu nontonnya. Misal seperti itu. Eh, Membuat mindset kita ini merubah sedikit mindset kita untuk memprioritaskan kegiatan sholat di atas apapun. Membantu kita untuk mengubah mindset yang seperti itu ya. Untuk dengan memahami kata akbaru diartikan sebagai lebih besar. Tapi bukan hanya tidak menyalahkan atau opposite dengan yang mengartikan Allah Maha Besar ya. Tuh. Ini hanya pandangan dari secara grammar dan ya seperti itu. Nah, ini yang kita masih review yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian kita sempat juga melakukan i'rab doa iftitah yang pertama. Ada 4 macam doa iftitah yang disebutkan di dalam hadis. Nah, ini salah satunya yang ini kemarin ya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wat talji wal baradi. Ah, Artinya seperti yang kita bisa baca sama-sama di sini, ya Allah jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran atau noda. Ya Allah cucilah aku dari segala kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Hampir selesai ini yang Arabnya bagian yang terakhir aja sendiri ini belum kita lakukan. Insya Allah kita akan sambung hari ini. Tapi banyak diskusi yang terjadi eh, ketika Arab dua baris yang ini ya. Salah satunya ini coba kita lihat. Baini wa baina khatayaya. Kemarin kita tanya kenapa ini kok bainanya diulangin lagi gitu loh. Kenapa enggak Allahumma ba'id baini wa khatayaya kan seperti ini. Nih, di frasa yang kedua, tunggu Hana besarin lagi. Ini kan cuma bainal masyriqi wal maghribi, enggak bainal masyriqi wa bainal maghribi. Gitu. Ada pengulangan kata baina. Meskipun ya teman-teman tunggu dulu disclaimer ini kan kita tidak membahas Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu setiap hurufnya bahkan satu titiknya itu mempunyai makna tersendiri ya, tujuan dan makna tersendiri. Tapi kan ini bacaan di luar Al-Qur'an. Kita hanya coba sedikit menyambung-nyambungkan dengan grammar itu bukan berarti wah ini ada makna khusus nih gitu. Enggak juga karena ini kan bacaan di luar Al-Qur'an ya. Kita aja bicara kadang sering bukan kadang ya sering mengulangi kata-kata atau mengulangi kalimat-kalimat bahkan. Ya, bukan berarti
kita ingin menekankan sesuatu, itu tidak selalu. Kalau dalam eh, perkataan atau percakapan di luar Al-Quran, itu. Kalau Allah misalnya di dalam Al-Quran mengulangi satu kata nih, seperti dalam surat Al-Asr ya kan, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, diulangi lagi tuh wa tawassaw bi as-sabri. Kenapa diulang? Kita mesti tanya dan ada maknanya tersembunyi di balik itu. Tapi kalau kita sendiri misalnya percakapan di luar Al-Qur'an mau diulangi berapa kali belum tentu kita mempunyai makna, memiliki maksud tertentu dalam pengulangan yang kita lakukan itu. Hanya saja ini untuk mempertajam kemampuan analisa grammar saja. Oke, nah seperti itu ya. Baik, ini dua untuk refresh lagi, yaitu dari kata bayina dan i ini apa namanya attached pronoun itu domir terlampir dari ana ya kan, antara aku gitu, antara saya, tapi disingkatin jadi digabungin seperti itu baini. Normalnya itu seperti ini. Oh, baini gitu, tapi ya-nya dihilangin. Kemudian wabaina khataya ya. Nah, ini. Ini ya juga sama attached pronoun atau domir terlampir ya. Dari ana. Loh, kok Kak Hana kok iya? Harusnya kan begini, i gitu ya atau ni. Nah, seperti itu. Nah, ini khataya kalau dipakai sukun nggak enak bacanya khotoyai, makanya dikasih um, harokat supaya menandakan oh ini adalah satu kata yang berbeda, dan juga supaya kebaca nih enak bacanya khotoyaya itu. Kemudian nanti apa sih kemarin yang kita udah bahas ya, mungkin Hana mau menambahkan hari ini. Kalau dilihat dari artinya nggak tahu nih, di baris pertama kan nak ke ini bersihkanlah aku, setelah minta bersihkan minta dicuci gitu. Ini Hana nggak tahu nih, nanti kita bisa diskusikan sama-sama kira-kira pendapat teman-teman kenapa nih udah bersihkanlah cucilah gitu. Tentunya ada perbedaan ya, udah pasti ada perbedaan. uh, Insya Allah kita akan segera masuk ke pembahasan itu. Oke teman-teman, itu sih sejauh ini yang sudah kita bahas di i'rab bacaan sholat. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan, komentar, silakan. Saya kalau baca iftitah bukan doa ini. Ini kalau doa di luar setelah sholat saya baca doa ini. Iya, oh begitu ya Bunda ya. Eh, Iya, Maksudnya di luar sholat gitu. iya, tidak termasuk dalam iftitah ini tidak saya baca doa ini kalau iftitah. Mhm. Kalau Hana pilih yang paling singkat nih. Yang kedua kan, subhanakallahumma wa bihamdika. Eh, ya. Saya juga Oh, kadang-kadang baca. iya. Kalau Bunda sendiri misalnya baca di luar sholat itu jadi misalnya ada dibaca untuk rutin setiap pagi atau gimana? Oh enggak aja. Termasuk dalam, kalau saya lagi berdoa, saya berdoa ini juga. Kadang-kadang. Oh, Tidak oh selalu saya begitu. baca doa ini. Ya. Mm-mm. Baik. Ini sepertinya yang ini memang jarang ya dipakai oleh Muslim Indonesia ya. Kita itu Iya, saya yang kira gitu. mm-mm. Kita Yang itu doa yang Hana baca itu subhanakallahumma bihamdika itu yang paling umum sama ini wajah tuh wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa umirtu ana minal muslimin.
Iya, nah itu dulu Hana sebelum ini, yang ini, yang pendek itu kan dulu kebiasaan yang udah sebutkan kedua. Ya, Hana kira seperti itu. Tapi nggak apa-apa nih kita sambung lagi ya, ikrobnya sedikit lagi. Iya, of course. Iya, iya untuk Nah, pelajaran. ayo. Ada Kak Nadia. Oh, ada Kak Nur. Alhamdulillah semuanya pada di sini. Terima kasih ya udah bergabung. Oh iya, sebelumnya ini selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita diberi kekuatan, kesehatan Amin. untuk Amin. beribadah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Oke, ada yang mau bantu mengikrab, Bunda? Boleh. Pertama dari kata Allahumma ya. Apakah ini Allahumma isim, fi'il atau harf? Munada ini ya memanggil. Iya, memanggil. Eh, jadi isim atau fi'il atau harf? Fail. Fail. Kurang tepat. Kalau Memanggil. iya, kalau fi'il kan kita udah punya ininya, patterns-nya ya. Oh iya, iya betul. Ini Ya, anu harap. ya betul. Ini harf. Nah, harf. Sepertinya kita udah bahas, tapi nggak apa-apa. Namanya repetition ya, untuk merefresh juga untuk menguatkan ingatan. Ini harf untuk memanggil seseorang, munada, kata Bunda tadi. Kalau misalnya dalam orang Arab tuh biasanya pakai iya ya Bunda ya. Kayak ya Iya. ummi Hmm. gitu. Atau ya Muhammad. Oh, kok ini kok Allahumma. Gimana ini? Eh, Bunda mau membantu menjelaskan? Saya sendiri lupa. Oke, tidak apa-apa. Nanti ini ada Kak Nur Hayati, silakan. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Oke, Alhamdulillah. Kak Nur bisa tolong bantu jelaskan bagaimana ini Allahumma ini breakdownnya. Aku tidak tahu, tapi sepertinya itu cuma khusus untuk Allah ya. Khusus untuk Allah. Eh, untuk breakdown grammarnya belum ya. Ada yang mau bantu? Silakan Kak Lisdia mungkin siapa? Belum bisa Kak, nyimak dulu. Kak Hana, Ya, Hana, Afwan, saya bukan ya Kak Amida silakan. kata Allah terdiri Tunggu, dari dua ini nggak suaranya sih Kak? Allah putus-putus. dan Huma. Suaranya putus-putus. Kata Allah ada dua, terdiri dari dua kata, gitu. Amida bisa diulangi? Allahumma ini terdiri dari dua ini ya, dua kata ya Kak, Allah dan Huma. Betul atau salah? Allah dan Huma. Boleh kita coba lihat betul atau salah ya? Gitu. Kalau dua kata jadinya seperti ini ya, kita pisahkan Allah dan Huma kata eh, Kak Amida. Kalau begini hanya jadi dua, sedangkan di sini hanya satu, gitu. Nah, penjelasannya eh, ini adalah cara lain di dalam bahasa Arab untuk memanggil seseorang, yaitu dengan menambahkan mim di akhir atau ma gitu, ma seperti ini. Nih di akhir. Jadi Allahu tambah mim, Allahumma. Makanya sering kita dengar kayak ya umma. Loh kok ya umma, bukan ya ummi gitu kan.
secara grammar eh, ini agak naik sedikit ya. Ingat kan ketika kita belajar apa itu namanya? Common and proper itu umum dan khusus untuk memanggil salah satunya yaitu pakai ya. Ya, Muhammad. Nggak boleh tebal, nggak boleh heavy, harus light version, versi tipis, nggak boleh Muhammadun. Ya, kemudian kalau kita memanggil, yang dipanggil itu dalam bentuk apa namanya, mudhof ilahi seperti Rasulullahi, ya kan Rasulullahi itu adalah mudhof dan mudhof ilahi. Lihat tipis, tidak ada al diikuti jar. Nah, ketika memanggil ini nggak boleh dalam bentuk rofa, harus dalam bentuk nasab. Nih, ya Rasulullah. Kita nggak bilang ya Rasulullah, nggak. Coba diperhatikan ya Rasulullah, ya kan? Gitu. Nggak boleh dalam bentuk rofa, harus dalam bentuk nasab. Nah, apa hubungannya sama yang Allahumma? Kalau kita bilang ya ma, gitu kan? Itu kan eh, harusnya ya ummi, ibuku, wahai ya ibuku, ibu gitu, ibuku lah kita panggil ibuku misalnya ibu. Nah, ketika kita lihat ma, loh, ini kan nasab, tapi harusnya kan nggak nasab. Kalau memanggil, kalau bukan dalam bentuk mudhof ilaih, dia rofa. Loh, kok kenapa nasab? Nah, ini salah satu penjelasannya yaitu dia eh, menambahkan ma di ujung, gitu, menambahkan ma di ujung. Kalau di dalam Al-Quran itu surat apa ya ada bacanya halumma gitu. Halumma. Nah, seperti itu. Iya, ini Kak Amida tadi putus-putus suaranya. Nggak apa-apa Kak Amida. Eh, itu penjelasan dari Allahumma. Kata Allah ditambahkan ma sebagai pengganti atau versi lain dari ya. Kalau ya ditaruh di depan ya Allah. Kalau ma ditaruh di belakang Allahumma. Begitu penjelasannya ya. Jadi ini termasuk hal. Coba ada yang bisa bantu, kenapa ini nggak isem? Ya Allah, tunggu dulu. Eh, kalau kita mau di breakdown, baru kita bisa bilang kata Allah adalah isem dan ma di sini yang harfnya seperti itu. Jadi sebenarnya Allahumma itu dari ada dua elemen, kata Allah dan juga partikel atau harf ma. Kalau mau kita hmm, breakdown ya, kita pecahkan seperti itu. Ini kita usahakan gak usah terlalu tinggi-tinggi, semua gak usah terlalu complicated pembahasannya. eh ada yang mau ditanyakan terkait kata Allahumma? Saya Kak, Oke. Kak Lis, Allahumma Mhm. ya, izin bertanya Kak. Allahumma itu artinya ya Tuhan kami ya berarti ya. Itu kaminya dari mana ya? Enggak, ya Allah. Oh ya Allah. Iya, sama Oh, artinya Allah gitu ya Allah. Sama artinya dengan ya Allah. Allahumma eh, baik-baik. ya Allah itu sama dengan Allahumma. Tuh. Kalau ya Tuhan kami kan Robbana. Oh iya Ya, benar-benar. Robbana. Tuh kan ya Allah. Oke, ada lagi?
Kalau Berarti tidak kita ada, Afwan, mhm. berarti kita tidak boleh berkata ya Allah ya. Ya Allah, Tidak boleh berkata gitu ya. Maksudnya iya, eh, secara grammar salah. hmm, Karena kan oke oke. secara grammar, posisi awalnya itu rofa. Harus ada sesuatu yang menyebabkan dia nasab atau jar. Contohnya kalau di ada harf nasab nih, dia bisa jadi nasab. Atau di menempel kepada fiil seperti ini ya, ini jadi nasab kan seperti itu. Eh, Al-ma'i, kenapa ini jar? Ini diawali oleh bi harf jar. Dia kena efek harf jar seperti itu. Kalau tidak ada alasan, kita nggak boleh merubah dari posisi rofa itu. Oke, Seperti baik. itu. Syukran. Ya, Alhamdulillah. Boleh Kak dia bantu Hana untuk kata iglis nih. Pertama-tama ada berapa kata nih? 2 ya. Dua, apa saja? Iglis dan mi. Oke, Hana pisahkan di sini. Iglis dan nih. Sekarang pertanyaan selanjutnya, iglis sorry, isem, fi'il atau harf? Fi'il. Fi'il. Ya. Oke, Hana kasih tanda biru nih fi'il. Kalau ni, Ana, ya, ya, Ya. yang artinya dia Dari termasuk, isim. iya, isem. Isem, kalau ana itu domir ya, betul. Jadi ni adalah versi domir terlampir dari ana. Oke. Nah, kalau domir itu teman-teman ingat nggak nih, apa sih yang membuat domir itu berbeda dari isem-isem yang reguler? Apa yang nggak normal nih dari ini, dari domir? Ada yang ingat? Silakan, silakan. Apa berbeda harokat? Berbeda harokat? Kalau yang domir asli, rofa, yang nempel could be nasab atau jar. Masuk atau jar. Iya, jadi yang spesial, yang membuat domir itu agak spesial di antara isem-isem lainnya, yaitu cara kita menentukan status. Ini bandel, ini isem yang bandel ya kan? Kalau kata Ustadz, domir itu bandel. Kenapa dia nggak mau ikut aturan? Kalau aturan normalnya kan akhiran suara u, misalnya em, kita bu, seperti itu. Oh, dia rofa. Alkitabu, ya rofa. Kenapa rofa? Ada akhiran u di belakangnya, akhir suaranya u. Kalau alkitabah, dia nasab. Kenapa? Suara akhirnya itu a. Kalau alkitabi, oh dia jar. Kenapa? Akhirannya i. Kalau domir, dia nggak mau ikutin aturan seperti ini. Saya punya aturan sendiri. Kalau orang tua atau domir independen yang berdiri sendiri seperti huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, ana, nahnu. Kami semua rofa, nggak bisa diganggu gugat. Meskipun kalau kita lihat kayak huwa gitu kan. Waduh, ini akhirannya A, nasib nih. Nggak mau. Kita klan khusus nih. Meskipun akhirannya A suaranya, tetap kami rofa. Kenapa? Karena kami independen, orang tua kami. Gitu, nggak usah ganggu gugat. Malahan ada lagi yang pakai sukun ya kan di akhirnya. Sekarang gimana kita mau menentukan ini rofa, nasab atau jar? Nggak ada bunyi u, a, i di akhirnya. Maka dari itu eh, domir khusus dia mau aturan tersendiri. Nah, untuk
Domir terlampir seperti kata Bunda Mun, kayak ni, domir terlampir dari ana ya. Ah, itu akhiran suaranya kan kita dengerin apa kalau kita dengar? I, gitu. Ni, i. Harusnya berdasarkan aturan normal, dia statusnya jar ya kalau bunyi i gitu. Atau bahkan nggak punya status kalau teman-teman lihat sukunnya, di mana menentuin status. Tapi sekali lagi karena dia pronoun, ini antara nasab atau jar. Nah, kalau attached pronoun, domir terlampir menempel ke isem, seperti misalnya tadi i. Ya, kitab, mana yang berubah? Oke. Kitabu kalau mau saya bilang bukumu. Kita tambahkan domir terlampir kita buka. Ini jadi idofa. Idofa tipis tidak ada al diikuti jar. Artinya apa? Kalau domir terlampir menempel ke isem dia pasti jar karena dia jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu harus jar. Dah, domir terlampir menempel ke isem statusnya pasti jar. Gampang. Lah, kalau dia nempelnya ke isem kayak ini, kira-kira statusnya apa? Ada yang mau bantu jawab? Kira-kira Nasab. ya? Nasab kalau ke Nasab benda. Ah, ya. ke fiil. Kenapa dia nasab? Bukan kalau nempel ke kata benda dia nasab, kalau karena apa itu maf'ul. Ya, bukan menempel ke kata Salah, benda ya, salah. ke fiil ya. Salah. Mm-mm. Iya, Kerja maksudnya. salah sebut. Padahal yang di kepala udah pas nih. Salah Keluarnya, sebut. ah, Iya. ya, normal. Ya, seperti itu teman-teman. Benar, karena detail ya. Kalau bahasa kitanya itu detail. Inggris. Iya, betul Inggris ya. dari cuci. Cuci siapa? Cuci saya. Nah, siapa yang dicuci itu kan pertanyaan untuk detail. Makanya dia, Iya, iya. ya betul, nasab. Oke, seperti itu. Nasab. Nah, ini penjelasan tentang ini. Oke, kita coba eh, Kak Lisdia, halo. Ya, Kak. Iya. Kalau di Dream program sendiri kakak sudah di kelas mana? Saya, oh, saya ikutan kelas yang eh, kelasnya Ustadz Andri, Oh ya, udah yang sampai apa namanya tuh kalau Ustadz beliau Andri tuh? baru level 2, Kak. Oh, level 2. Berarti sudah belajar ini ya, apa apa namanya? Fiil. Sudah. Udah. Oke, kalau gitu Iblis ini kira-kira fiil apa? Silakan Kak Lisdia. Fi'il amr bukan ya? Fiil amar. Ah, kenapa kakak bisa sebut ini fiil amar? Karena sukun makanya. Karena sukun. Oke, boleh karena sukun. Ah, oke. Kalau sukun, kita punya juga versi home kayak nasoru. Nah, seperti ini. Ini bukan fiil amar, ya. Atau misalnya eh, nasorum. Nah, ini diakhiri dengan sukun juga nih.
Bagaimana penjelasannya? Apakah nasortum Oh, juga amar? bukan. Hmm. bukan. Itu domir tempel bukan ya? Kalau domir tempel kan kum. Antum, kum. Hukumnya. Oh, oke, oke. Hmm. Kalau anggap aja domir tempel, dihilangin juga nasor. Tetap ada ininya ya, sukunnya juga tuh kalau Hana hilangin begini. Itu sukun, tapi bukan amar. Penjelasannya, Oh, oke. Jadi iblis kita kan ini untuk fi'il mudhari kita punya namanya tabel kalau di dream itu kan nasoro ya, yansuru. Huwa yansuru, huma yansuroni, hum yansuruna dan seterusnya. Kalau fi'il madi kita punya tabel nasoro. Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru dan seterusnya. Nah, iblis, kenapa kakak Lisda bisa bilang ini amar? Karena dia nggak cocok dengan bentuk manapun dari tabel itu tuh. Kayak nasortum, ini kan beda, nggak sama. Ada bunyi A di sini. Kita nggak bilang awas gimana, hurufnya aja udah kebanyakan ini, ya kan? Tuh, dia nggak ada yang cocok sama pattern yang kita pelajari di tabel-tabel itu. Nah, ini waktunya udah kurang dari 1 menit. Gimana untuk harian kita cukupkan 1 sesi seperti ini atau mau dilanjutkan 2 sesi? Kalau dilanjutkan 2 Satu sesi, sesi aja gitu. iya 1 sesi aja. Jadi insya Allah ini Ya, penjelasannya kita yang lanjutkan tiap hari. besok ya. Iya, insya Allah. Iya, jadi kalau ada yang mau persiapan nih coba dicari gimana menjelaskannya besok biar bisa bantu Hana itu lebih bagus lagi. Oke. Jadi Kak terima Hana, ya, ini tiap hari kita belajar ya, Kak? iya Sorry, saya tiap